Sorry kok Galacticos sih? Gladiator. Yes. Galacticos. Kenapa jadi Galacticos? Karena sama-sama G. Iya. Ya kan sama-sama G. Wah, ini ada preview layar dari Riyadhnya. Berarti kalau misalkan kita nonton langsung Di venue? teman-teman tuh bisa menyaksikan berapa players yang masih alive, live rankingsnya berapa, Betul. teams alive yang masih berapa. Jadi ini benar-benar keren banget production di venue-nya tersendiri. Sementara kita masih melihat juga bagaimana dari Ferrari beserta temannya yaitu Bensu belum bisa keluar dari jekatan maut abang-abangan Yengon Galacticos. Ya bahkan Bensu udah tertunduk lemas letih lesu, tidak akan bisa diselamatkan karena satu pemain terakhir dari Infinity juga terspot oleh Mernat dan menjadi poin untuk Yangon Galacticos. 4 poin yang begitu penting tanpa adanya korban jiwa. Well, berarti Yangon menambah poinnya dan membuat mereka harusnya sedikit lebih nyaman, tapi bergeser menuju ke arah DRS. Mereka sudah siap juga untuk berputar-putar untuk melakukan rotasi. Fun fact nih, kemarin ya sempat gua, Dona, sama Agus tuh ngobrol. Apa tuh? Sama abang-abangan DRS, gua nggak tahu namanya siapa. Ngobrolin apa itu? Jadi kita bertanya, kenapa DRS ini kuat sekali di Dia jawab Rangel? Dijawab, Oh, tapi dijawab. malah mereka bilangnya ini. Mereka malah lebih merasa kuat tuh di Miramar. Oke, dan ini mungkin ingin mereka buktikan setelah ngobrol sama lu. Pantauannya. Ya, apalagi pantauan perang yang mungkin bakal terjadi Vampire, Fast Claim, ada Ikrut juga Trivision yang terjadi. Dua tim masuk ke bagian gereja, tembakan diberikan oleh seorang Swipe, tapi pintunya kok hilang, tiba-tiba nabrak karena tembak, tapi untungnya masih bisa menyelamatkan diri dan Tony Kurniawan menjadi sebuah pilar penting untuk mereka mendobrak masuk ke arah dalam. Oh my god, ini sulit karena Onsen harus menjaga pintu tersebut. Pintu yang tidak ada pintunya berarti kusennya doang, dan Onsen terus berusaha untuk memberikan beberapa pressuring menuju ke arah bagian depan. Ravenclaw, Stone perlu melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Sebuah granat sudah mulai dimasak demi melakukan delay menuju ke arah pemain-pemain dari Faceland. Tapi Mela, Nisi connect menuju ke arah seorang Stone. Ini membuat Vampire tidak berdaya dan Arlen mengganggu dari bagian kejauhan. Pelakor sang tim dari host country yang membuat Vampire tusun. Akhirnya, Vampire dipulangkan cepat menuju ke arah lobby, membuat peringkat pertama bisa digoyang. Wow, gak mau pulang. Maunya digoyang. Laparnya juga ngegoyang cuy. Lu lihat. Yoi, dapetin satu knockdown walaupun masih belum menjadi sebuah confirm elimination, tapi sudah ada angin segar yang diberikan oleh PTR untuk di Miramar. Wah, semangat nih. Seru nih. Udah mulai panas ya Miramarnya ya. Karena memang dari tim yang bermain ini ada 18. Jadi mungkin lebih pack up. Jadi banyak pergesekan. Circle akan mengecil di bagian Cumacera. Sudah terjadi pertemuan kembali kali ini antara Aton melawan Agon. Ya, di mana Valak sudah ter-take down. Sepertinya Valak udah gak bisa berkreasi lagi untuk di Miramar kali ini karena terlalu banyak doa yang menuju ke arah Valak. Tapi tiba-tiba ada Fran yang tiba-tiba juga datang menuju ke bagian dari arah rumah panjang. Dia gak bisa masuk pintu karena pintunya dihalangi oleh mobilnya sendiri. Cukup low HP dan membuat Blade percaya diri sekali akan dicari. Fran bakal melakukan sebuah healing tapi terdengar dengan sangat jelas dan Blade langsung saja membungkam pemain tersebut dan Fran dipulangkan karena Robby ingin menuju ke bagian kandang kuda tapi ada tembakan dari bagian atas di mana Falcon memantau dengan sangat jelas. Pelakor tersebut bernama Falcon dan masih mengintai sesuai dengan namanya. DBS! Lihat dari bagian atas tapi Zohan DBS ini yang membuat pemain-pemain dari Agon sedikit kesulitan. Apa yang bisa dilakukan Valak? Dia juga bisa melawan dengan DBS. Tapi ada Molotov dilontarkan guna untuk membatasi pergerakan. Tapi Valak salah kamar. punya sebuah papan yang bisa dimanfaatkan. Tarik mundur ke arah bagian belakang juga. Valak punya granat bisa dilempar. Dan Zohan malah membuat sebuah trap grenade untuk kawannya sendiri. Zohan sendirian saja sekarang, tidak punya teman. Blunder terjadi dan akan terjadi juga one-to-one situation antara Aton dan juga tim Agon tentunya di mana Blade cukup percaya diri melihat sebuah pergerakan. Ada jam yang dicoba tapi Zohan masih belum bisa perhatikan pemain tersebut. Ada gocekan dari arah Blade tapi ternyata jendelanya ditutup. Ada triplek yang menutup jendela tersebut membuat Zohan punya waktu untuk melakukan sebuah proses revive tapi diganggu. Blade tidak membiarkan revive ini mudah untuk tim Aton tentunya. Ya, dan ada sebuah setup smoke terlebih dahulu dilakukan, tapi Blade bakalan ngerobot aja. Gue gak peduli, yang penting gue masuk tapi terbakar. Harada, dia masih bisa di pojokan, pojok tangan di atas, tapi Blade lebih memilih untuk gunnya dinaikin ke atas. Sementara dari TQ berusaha untuk memberikan pressure juga dengan beberapa utilities dilontarkan terus menerus. Blade apa yang bakal dilakukan? Dia harusnya vaulting ke arah bagian luar yang betul saja. Selamat Pasta. What?
sebuah kemampuan debus yang luar biasa dari seorang Blade. Dilempar granat, dibakar molotov. Ini tidak membuat dia bungkam, bahkan dia masih bisa menggocek keluar dari bagian kandang kuda. Tidak membuat step sama sekali. Blade sangat fokus supaya dia masih bisa mengelabui semua percobaan yang dibangun oleh Falcon. Granat dilemparkan ke bagian luar, tapi Blade berpindah juga. Kali ini bakalan ada cross combat yang terjadi. Blade bisa kemenang, ternyata tidak bisa bertahan lebih lama karena terlalu banyak langkah kaki yang membuat Blade pusing dan Agon pun dipulangkan ke lobby. Well, ternyata hanya tersisa 14 tim saja sekarang yang bertahan. Sebuah perjuangan menarik yang tadi ditunjukkan oleh seorang Blade. Sempat tergocek, sempat digocek juga. Tapi memang apa daya kalah dari segi kuantitas. Dan sementara kita melihat dari arah yang berbeda, BTR nampaknya berhasil untuk mengganggu player-player dari DVL. Mereka membuat rotasi dari DVL diacak-acak. Dan tiba-tiba mereka memulangkan Yokohama Donuts Feral. Berarti BTR mendapatkan 2 poin elimination. Ya, sebuah pergerakan yang semakin meyakinkan. Kayaknya mereka semakin percaya diri, tapi ikut-ikutan nembak. Dan kali ini tembakan mereka ditujukan ke Bigetron. Satu pemain dari Bigetron tumbang begitu saja. Belum dipulangkan, masih bisa di-revive. Belum tertangkap oleh kameramen kita. Tapi dari arah Alpha 7, Karilho bergerak dengan pelan dan Revo langsung naik ke arah vehicle-nya begitu mendengar adanya vehicle dari tim musuh. Oke, emang sebuah pergerakan cepat ya, karena kupingnya nggak sepi. Betul. Dengar suara langsung set gitu. Memang responsif sekali seperti customer service. Tapi sementara kita melihat juga bagaimana G Gladiators membuat sebuah tindakan yang benar-benar meresahkan buat Alpha 7. Mafioso sempat untuk melakukan healing dan kali ini membuat kembali rotasi mereka. Mereka melanjutkan rotasinya, mereka berhasil untuk masuk dari area Chumacera. Ya, dan yang tadi nembak adalah Tixi. Ini Tixi yang gua tangkap dari game-game sebelumnya dan yang udah dibilang sama Sunscreen juga, Jel. Ini Tixi adalah salah satu player yang gak takut untuk kehilangan peluru. Dia sampai pelurunya habis, tinggal 11/0 pun dia bener-bener nembak terus dan semuanya masuk ke arah lawan. Cicilan damage yang dia buat tuh bener-bener menakutkan buat lawan. Iya, karena bisa dibilang kalau misalkan ragu-ragu nembaknya itu bakal sulit gitu untuk bisa mendapatkan target yang diinginkan. Makanya kalau mau nembak jangan ragu-ragu. Seperti di sini juga ada 2 tim yang sedang tidak ragu-ragu untuk berperang. Ada Alpha 7, ada G Gladiators juga. Mereka menginginkan entry dari arah jam 9. Tapi apa yang bisa dilakukan Revo? Rebahan di aspal. Itu panas EG aspalnya. Tapi nampaknya dari Revo cukup percaya diri untuk berada di aspal. Itu panas, granatnya juga tarik mundur Revo. Tapi Revo masih berani. Revo yakin semua yang dia punya akan tahan dengan kepanasan ini. Meiku bahkan masih belum bisa mengamankan hal tersebut juga. Ada gangguan datang dari bagian belakang dan Meiku langsung aware. Di marking juga Tixi berpindah ke tempat yang lebih aman lagi dan Alpha 7 sedikit selamat dari gempuran Gladiators. Dan ternyata Gladiators terkena flank, tertipu kamu. Revo berhasil menipu player-player G Gladiators dan 2 player tumbang. Senatexa pun memberikan sebuah follow-up nades. Bahkan Silas dari bagian kejauhan juga mulai join the fight and G Gladiators. Perlahan-lahan nyawanya hilang, terculik oleh player-player dari Alpha 7 dan Kitsune pun terspot, terlockdown. Bukan granat, ini kan peluru panas yang membuat Kitsune tidak bisa bergerak kemana-mana. Betul, ini sandwich yang berbahaya banget buat Gladiators. Tentunya mereka gak punya ruang gerak yang banyak. Kitsune bahkan sudah meledak dan Kitsune tumbang. Last man standing untuk Gladiators kali ini entah bakal bertahan lama atau tidak. Karena S2G, Alpha 7, 2 tim ini masih ngotot untuk ngepres keberadaan dari Gladiators. Keras kepala ya nampaknya pemain-pemain dari Brazil ini. Dan ternyata di arah yang berbeda juga Sam9 bertemu dengan G Gladiators. Tixi yang mengacak-acak mereka semua. Tixi, Justin Bieber kawin dan Tixi berhasil membuat Sam9 hilang dari Miramar. What? Angkat ketek dulu satu karena pegel katanya tadi di facecam. Wah, gila sih Tixi di luar Naila sekali. Cara bermain dia benar-benar ciamik banget, one man show. Bisa memulangkan Sam9 menuju ke arah lobby. Masih bisa bertahan dengan satu anggota mereka saja. Tapi ternyata S2G tidak terelakkan karena mereka masih berdekatan dengan tim Alpha 7. Karilho bergerak, mendekat. Ada bagian yang dimainkan tapi Silas dalam posisi siap untuk melakukan sebuah tembakan. Tapi sepertinya Karilho lebih sigap dan lebih ciamik dalam berkendara. Iya, karena kendaraan yang dilakukan atau digunakan oleh Karilho ini adalah buggy. Buggy ini punya mobilitas tinggi, bisa menggocek-gocek, apalagi kalau Karilho supir handal, pastinya tidak akan membuat buggy tersebut pelan-pelan. Tapi kayaknya ada sebuah replay yang bakal ditunjukkan nih bagaimana Tixi meng-clutch player-player dari Sam9. Tamu tidak diundang dan benar-benar digocek habis loh. Bahkan dari celah jendela ternyata.
Gue juga nggak ngerti kenapa Sam9 datangnya tuh bukan barengan gitu loh. Mereka kan berdua Satu-satu. ya. Ya jadi kayak ngabsenin nyawa ke si Mungkin- Tixi. Mungkin karena sadar kali ya shotgun yang dilawan gitu. Ketika lo dua-duanya masuk mungkin akan lebih beresiko untuk dua-duanya langsung tumbang. Tapi yang menurut gua miss adalah body systemnya. Ketika lu Yeah. nge-bait dengan satu orang maju duluan, harusnya lu bakal cepat nge-follow up. Jadi lu bisa ngedapetin momentum ketika di biasa nggak bisa dimainin. Nah tapi si Tixi ini kan juga punya game sense yang cukup Iya, itu bagus dia. ya. Langsung ditarik mundur ke arah bagian belakang, digocek habis pemain-pemain dari Sam9. Well, that's it untuk beberapa tim yang sudah pulang duluan. Masih ada 11 tim yang bertahan. Nampak penumpukan terjadi di arah jam 12. Yangon Galacticos, salah satu tim asal Myanmar yang sering banget kita lihat di SEA Wildcard. Mereka masih bertahan sejauh ini dan OneSec adalah salah satu coach dan juga player yang berkecimpung 2-in-1. Oh, ini termasuk Oldman lah kalau kita ngomongin One Second sendiri, pengalaman dia udah cukup banyak melawan tim-tim dari negara lain, udah ada beberapa momen clutch juga yang dia lakukan. Jadi salah satu player yang sangat berimpact untuk timnya. Tapi ternyata kalau tadi kita lihat G Gladiator juga nggak bisa bertahan lama, Jelly. Sudah dipulangkan karena lobby. Ini dua teratasnya udah pulang. Ini chance untuk Bigetron naik ke peringkat atas dan bisa setidaknya mendekati poin dari Vampire. At least bikin mepet gitu ya poinnya. Jadi nggak terlalu jauh gapnya. Karena ingat ini hanya dimainkan 18 match saja untuk Yap. All Star Stage. Lebih baik hari pertama jangan banyak PR supaya nanti di hari kedua dan ketiganya itu bisa lebih easy. Tapi wow, freestyle coy, lempar granat di balik tembok. Ini namanya lempar granat sembunyi tangan. Wah, lempar granat dari dalam mobil. Betul, sampai orang-orang bingung ini granat dari mana. Tapi santai Loh. dulu nggak sih? Kayaknya nggak bisa santai buat Bigetron karena tiba-tiba dari Genfos sudah mulai tertangkap. Mau tidak mau dari BTR hanya tersisa 3 player saja, mereka harus berjuang, mereka harus bisa masuk ke dalam. Tapi kalau kita pantau dari bagian minimap ya, Ya. mereka ini posisinya udah dapet gedung yang nyaman, Yap. mereka udah dapetin spot juga, udah dapetin circle. Berharap zonanya masih ke sana dan tidak Betul. digerebek sama player-player Alpha 7. Betul, berharap zonanya bakal tetap menuju ke arah Bigetron tentunya, ataupun kalaupun pindah harusnya nggak terlalu jauh dari Bigetron, jadi mereka bisa tetap bermain dengan nyaman untuk di game-game atau di circle-circle berikutnya dan mereka berada di ujung dari zona yang baru, Jelly. Ya, ujungnya aja ya. Tapi kalau kita lihat sepertinya dari Alpha 7 mungkin menginginkan entry compound dari Bigetron Red Villains. Karena sedari tadi beberapa net sudah mulai digempur terus-menerus. Dari Alpha 7 mereka punya mobil sih, mereka bisa rotasi dari arah yang berbeda, tapi kita kan nggak tahu apa inisiatif mereka. Tapi woi, freestyle lagi TQ masih bisa menghindar dari peluru-peluru panas iCurt Esports. Bahkan dari iCurt berada di bagian high ground, cuma Cera juga masih bisa mengendalikan beberapa pemain-pemain yang ada di bagian bawah. Tapi Karilio Pasta sudah mulai mendekat menuju ke arah Bigetron. Ini mulai meresahkan, dilempar melontar dibatasi pergerakan dan bisa Bigetron menghalau sebuah push yang dibangun oleh tim Alpha 7. Karilho, granatnya di tangan masih belum dilempar, tadi di cancel, sekarang bakal dilempar, masak bertukar bagian lantai 2, tapi untungnya alhamdulillah tidak ada pemain Bigetron di bagian jendela tersebut dan Bigetron semuanya menahan di bagian lantai 1, tapi Revo sudah mulai mengintip menjadi ninja. Kali ini bakal langsung terabas masuk ke bagian dalam di mana sudah ada pemain Bigetron yang bersiap. 2 orang bersiap tapi damage bakal dimainkan. Sebuah free fire dari seorang lapar. Revo dibungkam tapi Yuhai tumbang, ada Karilho masuk di waktu yang tepat. Lapar langsung naik ke bagian lantai 2. Mafia sudah terbakar di bagian luar. Masih bisa masuk tapi ternyata Alkev juga ditumbangkan. Bigetron dibuat kocar kacir dan hanya tinggal 1 pemain saja di lantai 2. Aduh, ada lagi pelaku di bagian atas tapi lapar. Oh my god. Kenapa revive-nya di atas tangga terbuka? Tidak ada smoke. Oh my god. Posisi entry compound dari Bigetron Red Villains berhasil diritik oleh Alpha 7. Dan semuanya pulang. Hanya membawa pulang 4 poin, tapi nice try. Semangat Bigetron, Red Alliance. Masih ada 1 match lagi. Masih ada bisa. kesempatan juga, apalagi kita lihat dari 2 tim papan atas semuanya udah dirontokkan ke arah lobby. Chance-nya masih ada kalau misalkan di last game nanti mereka bisa memberikan yang lebih baik daripada game Miramar ini. Tapi tadi, wah, revive-nya di tangga. Gue lebih menyayangkan fokusnya dia yang ke distraksi. Tadi dia mau nembak yang mondar-mandir di bagian luar pintu, Jel. Tapi tiba-tiba ada yang nongol dari bagian depan tangganya persis. Aduh, gregetan asli gregetan banget. Tapi emang kalau udah digempur gitu kan ada beberapa adrenalin juga naik. Betul. Ya. Apalagi mengingat ini LAN turnamen. Yap. Adrenalin naik, mungkin ada beberapa comms juga, tapi nggak apa-apa. Kita bakal fokus dengan 9 tim yang masih bertahan di sini. Zona sudah mulai terpantau dalam 40 detik lagi akan mengecil. Kali ini menuju ke arah open field sekitaran dari Chumacera, sementara dari R8
di mana mereka sudah berhasil untuk memulangkan satu tim bernama Yangon Galacticos. Mereka masuk dari arah bagian utara dan mungkin akan terjadi kontak. Prestige tidak melihat malah di counter. Rules OG ternyata yang berhasil untuk mendapatkan satu. Prestige yang dulunya bernama Pres Teguh. Ini adalah Picky Pix dengan kearifan Arab. Mau tidak mau harus tarik mundur ke arah bagian belakang dan Delta dengan teman-teman yang bakal nge-push pemain-pemain dari R8. Ya ternyata yang dilakukan sama Rus adalah sebuah bercandaan yang memacu adrenalin tadi ya. Tidak langsung dikenokin ketika momen pertama, tapi ditunggu momen kedua baru dikenokin. Sebuah trik yang begitu fresh mungkin baru gue lihat karena greget banget ngelihat momen kayak gitu. Tapi the show must go on juga, dan Face Clan kali ini yang ada di bagian pinggiran dari zona yang ke-6 masih bermain dengan cukup nyaman. Mereka di posisi mereka berbeda halnya dengan Falcon yang kurang lebih ada di bagian center circle dengan kompon yang sudah mereka kuasai. Yes, mereka berada di tengah. Tapi masalahnya adalah ini sekitaran mereka agak banyak ya, agak rame gitu loh. Jadi dari Falcon sendiri harus bisa zone controlling atau zoning out banyak sekali lawan-lawannya. Apalagi ini adalah rumah TK yang bisa dibilang anginnya banyak gitu ya, bisa masuk, jendelanya banyak juga. Jadi mungkin dari yang bagian atas bisa nge-pick off juga pemain-pemain dari Falcon. Sementara drone view mempertunjukkan bagaimana setup dari semua tim. Alpha 7 yang tadi berhasil untuk mendepak pemain-pemain dari Brigade from Red Villains. Mereka cukup nyaman dari bagian tersebut dan mereka sedang berputar otak. Nih gimana caranya ya gue bakal masuk? Nyaman mereka hanya untuk sebagai pemantauan saja gitu. Tapi cara mereka bergerak maju, mereka harus memikirkan langkah yang lebih baik lagi. Tapi ikut, ada Aram tadi yang terpick off oleh Mezexis. Poin masuk menuju ke Mezexis untuk sementara ini. Masih belum tahu apa yang bakal dilakukan oleh Alpha 7 dan Mafioso bergerak dengan begitu percaya diri. Tapi Ali yang juga mengambil sebuah risiko, terpotong rotasinya, mobilnya meledak, dianya tumbang dan menjadi poin untuk D+. Karena ini adalah open field gitu loh. Jadi lu perlu beberapa obstacle, lu perlu beberapa setup untuk dimainkan. Bahkan truk yang jarang diambil, mau tidak mau diambil sama iCurt. Unknown sejauh ini, oke lah dia masih bisa melakukan healing dan dengan smoke juga. Tapi seenggaknya itu akan mereveal posisi mereka. Dan Aziz sudah mulai diutus untuk memberikan sebuah tekanan menuju ke arah Mezexis. Mezexis masih selamat. Mezexis masih ada dengan 4 playernya. Kamera bergeser kembali. Kali ini Alpha 7 yang digempur oleh pemain-pemain dari R8. Pasta. Yes, ini dia Eskaton melipir ke arah sebelah kanan. Alpha 7 bakal mereka lawan tentunya di mana Mafioso sudah memegang sebuah granat akan dilempar menuju ke arah Eskaton. Bahkan ada D+ juga, Trivision dan terjadi. Apa yang bakal dilakukan oleh Alpha 7? Fokus mana yang bakal mereka pilih? Kanan mereka ada, kiri mereka ada. Di mana D+ bakal ngotot banget, bakal mendekat. Satu orang cukup low speed, tembakan dengan menggunakan DBS. Bukan di waktu yang tepat dengan jarak yang seperti itu. Dan Eskaton juga muncul di waktu yang tepat. Alpha 7 dibuat pusing 7 keliling. Dua pemain mereka tumbang dan hanya misalkan satu, dan granatlah dari D+ yang berhasil membungkam semua pemain dari Alpha 7. Memang bukan spot yang baik untuk diambil oleh Alpha 7, terbuka kiri dan kanan, bahkan dengan beberapa nades mampu melumpuhkan pemain-pemain dari Alpha 7. Tapi melihat bagaimana DRS juga masih bertahan dengan 4 playernya, tidak terlalu agresif karena hanya 3 elimination yang dikantongin. Dan gue amazed juga dengan bagaimana Mezexis somehow dia masih selamat sampai ke late game, karena untuk di hari ini mereka selalu tusun kan? Betul. Di awal-awal game mereka selalu pulang dan tiba-tiba mereka masih bertahan dengan 3 player dan masuk ke top 5 untuk Mezexis. Betul, bahkan sebelum game ini dimulai mereka hanya membawa 6 total poin. Dan sekarang mereka sudah mendapatkan 4 elimination, berarti sementara ini tanpa tambahan placement point mereka sudah mendapatkan 10 total poin. Dan DRS kembali lagi mendekat kali ini setelah tadi mereka menghancurkan beberapa formasi dari teman-teman Rico Infinity. Dan sekarang sudah mulai mendekat ke arah D+, di mana D+ tadi nge-sandwich Alpha 7. Ini semakin menarik ya kalau kita lihat apa benar DRS ini kuat gitu di Miramar sesuai dengan jawaban dari abang-abang DRS kemarin. Gue kagak tahu namanya siapa. Ya intinya ada komunikasi yang terjadi antara caster Indonesia dan perwakilan dari DRS. Iya pokoknya itu. Dan melihat juga bagaimana iCurt juga masih trying hard. Dia belum pindah loh si iCurt dari truk ini, dan bahkan sudah dikunci, di lockdown habis oleh pemain-pemain Mezexis. Tapi Falcon join the fight juga dari bagian kejauhan, tidak ingin kalah, pengen juga mendapatkan poin. Tapi Hex tidak berani untuk membuka dirinya, terlalu terbuka di depan sana, bisa tertembak dari berbagai sisi dan bentuk saja. EQ bakal jump shot. Gila. Langsung digunting kiri dan kanan, pulang sudah
pemain-pemain dari Mezexis. Gila men, itu Falcon rapi banget dalam memberikan sebuah pick off dan memulangkan Mezexis menuju ke arah lobby. 4 tim tersisa kali ini termasuk DRS masih utuh dengan 4 pemain mereka. Oke, dan Loh, Iceberg-nya baru jempolnya kena. baru itu di revive. Baru di revive, jempolnya kena, gatel-gatel, kena panu, langsung tumbang lagi. Dan bahkan kali ini Unknown, dia healing, kelihatan itu udah nggak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Dan reload moment. Reload moment DQ sangat disayangkan dan di counter oleh seorang Unknown. Karena namanya ini adalah bagian dari PUBG Mobile, Player Unknown's Battleground. Yes, ini dia player unknown dari Ikrut yang masih bergerak maju ke depan sana, tapi tiba-tiba dari DRS mereka malah dipulangkan karena lobby Jelly. Sebuah hal yang tidak diduga-duga karena 4 anggota mereka yang masih utuh bisa dibungkam oleh tim lain lagi. Tapi Ikrut kali ini Unknown masih berjuang seorang diri membawa nama Ikrut untuk bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Dan granat dari Unknown sudah mulai dimasak, ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, dilempar menuju ke bagian luar dari arah broken wall-nya, tapi meledak di udara. Loh, Kaget? Kaget. Kayaknya itu panik sih pas. oh iya, gue juga kaget ngelihat Iya. granat yang seperti itu. Iya, dia panik, kita panik, semuanya panik. Juar. Tapi memang ini adalah usaha iCard untuk membawa nama baik dari Saudi Arabia. Betul sekali, Ini masih adalah- berjuang. Mungkin tadi lemparan granatnya kurang tepat karena tadi matanya ketutupan satu sama poninya. Bisa jadi, ya memang ya. Belum dipinggirin dan benar saja matanya tertutup poni. Akibatnya tidak bisa membuka pintu. Sementara 2 tim tersisa kali ini 2 melawan 3. Tapi ada